Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'iza kunna ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Selamat datang lagi di channel Raka Home, channel terbaik yang pastinya hari ini kita akan di sini udah ada buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kita akan belajar agama Islam ya. Nah, isinya ini sudah ada hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah ya. Nah, yaudah. Sebelumnya jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, yaitu channel Raka Home. Udah, lanjut ya. Sebelumnya jangan udah. Minum dulu guys. Haus. Oke. Nah, ini tuh ada di halaman ini. Kalau di buku ini, halaman 17 sampai berapa? 29-an. Oke, ini hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Yang A, renungkanlah. Nah, renungkanlah di sini. Kita disuruh merenung dari bacaan di sini. Nah, ini diceritakan bahwa banyak gitu, masih banyak perilaku yang tidak amanah yang kita lihat di masyarakat gitu. Nah, ini ada contohnya yang diberi kepercayaan mengelola uang gitu ya, terus menyalahgunakannya. Jadi itu merugikan orang lain gitu. Oke. Nah, yang B, cermatilah. Nah, ini ada gambar bapak lagi bersalaman. Terus ini ada tulisan berani jujur hebat. Oke. Ini ada bapak-bapak. Ya. Nah, ini kita suruh nanggapin. Nah, bapak-bapak ini tanggapin. Nah, jadi ini lagi bersalaman, lakukan keamanahannya untuk misalnya ini mungkin lagi memberi apa gitu ya, terus bersalaman. Nah, gitu kali ya. Oke. Yuk. Yang C, mari berperilaku jujur. Nah, ayo. Yuk. Nah, yang C, mari berperilaku jujur. Nah, jujur itu ya jujur. Apalagi? Ya udahlah, itulah pokoknya. Jujur itu kesesuaian sikap dan perkataan dan perbuatan gitu. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu sama gitu ya guys ya. Oke, nah kejujuran itu sangat dekat
dengan diiringinya hati nurani. Kalau nggak pakai hati nunari nura itu bakalan salah guys. Jadi hati runarani iya kan nurani. Oke. Kalau nggak pakai hati nurani, nah itu jadi salah gitu ya, karena hati nurani itu artinya murni dan suci gitu ya. Bisa kita jadi berbohong gitu ya. Oke. Nah ini ada pada surat. Oke, ini ada di hadis riwayat Bukhari. Nah, dari Abdullah Ibnu Mas'ud. RA itu apa? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Nah, dan kebaikan itu membawa ke surga gitu. Baik. Yo. Nah, ini dari kisah Rasulullah gitu ya, yang paling terpercaya karena kejujurannya sampai diberi gelar Al-Amin, yaitu terpercaya ya, dapat dipercaya, terpercaya, dapat dipercaya, sama sih ya, paling dipercaya, dapat ya, ya itulah pokoknya ya. Oke, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 42, surat kedua, juz 1 ya, di Al-Quran. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Nah, kebenaran itu yang cing, kebatilan itu yang ya itu. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Contohnya kebenaran ini benar, udah tahu, nah gitu maksudnya ya. Jadi kebenarannya jadi ngumpet, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi ya itu pokoknya. Nah, jadi diumpetinnya dengan bohongan gitu. Jadi yang harusnya benar jadi salah gitu ya. Ya itu. Oke. Lanjut. Nah ini kocel lagi. Ini siapa yang nulis weh? Aduh. Oke, ini yang D ya. Mari berperilaku amanah. Nah, oke, yuk amanah yuk. Ya, yuk. Dari tadi ya, yuk Pak. Nah ini ada amanah, terus sampingnya ada 3 ya. Amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya, atau yang disuruh untuk menyampaikan sesuatu kepada yang berhak gitu ya. Nah, jadi amanah itu berkaitan sangat erat gitu. Aduh sakit. Dengan tanggung jawab gitu ya. Jadi amanah itu tanggung jawab. Misalkan, wih bagus tuh, beramanah dia. Wih bagus tuh, bertanggung jawab dia. Gitu maksudnya. Sama ya. Nah, ini dari itu kan ada 3. Yang pertama ini amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya itu adalah sholat. Itu kita diberi amanah untuk sholat gitu. Nah, banyak lah ya, menjauhi larangannya dan melakukan yang tidak dilarang gitu, yang diperintahkan ya. Oke.
Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Nah, ini. Jadi kayak tadi ya, jadi misalkan nih ada si Tony nitip barang ke Doni buat dikasih ke Rizky. Nah, nih Doni, tolong kasihin ke Rizky. Oke. Rizky, nih dari Doni. Jangan sampai Doni bilang gini. Dari Tony ya maksudnya. Rizky, jangan sampai gini. Rizky, ini dari Doni ya. Oh, makasih Doni. Gitu. Padahal dari Tony. Ya, itu nggak boleh. Itu antara kebohongan, udah bohong, nggak amanah lagi. Wah, amanah sih. Cuma bohong ya. Amanah terhadap diri sendiri. Nah, ini. Amanah ini yang dijalani. Jadi amanah terhadap diri sendiri itu menjaga kelangsungan hidup gitu. Terus bikin diri sendiri bahagia. Wih, bahagia. Bahagia. Oke, lanjut ya. Hikmah berperilaku amanah. Nah, ini ada 3 juga ya. Ini 3-3-4. Udah kayak formasi sepak bola ya. 3-3-4 ada ya. 4-3-3 juga ada. Udah. Hikmah berperilaku amanah. Nah, ini yang bertanya pertama. Nah, pertama dapat dipercaya orang lain ya. Karena amanah gitu, saking amanahnya jadi dipercaya gini. Itu sama aja, jujur juga dapat dipercaya orang lain gitu ya. Tahu orang banyak. Oke. Lalu yang kedua itu mendapatkan simpati. Nah, simpati itu ya. Jadi gitu, diperlakukan baik gitu ya sama orang lain, baik kawan maupun lawan gitu. Nah, yang ketiga akan sukses dan dimudahkan oleh Allah gitu ya. Nih maknanya berperilaku amanah, sukses. Oke, lanjut. Ini berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Wih. Berisik ini. Oke. Yang pertama, nah, pertanyaan mulu dari tadi. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Jadi titipan. Misalkan kita minjem barang nih. Tony, pinjam sisir. Oh iya, kata Tony. Oh iya, nggak apa-apa. Ini. Oke. Guys, yang kedua. Nah, 2 dari 4 berarti setengah nih. Udah masuk setengah nih ya. Menjaga rahasia. Nah, kita dipercaya untuk menjaga rahasia. Nah, bisa ini contohnya ada rahasia pribadi, keluarga, organisasi, negara, ataupun provinsi, pulau, kabupaten, camat, lurah, RW, RT, ya. Oke, ya itu pokoknya harus menjaga rahasia gitu biar nggak bocor kepada orang yang tidak berhak. Oke, langsung yang ketiga ini, tidak menyalahgunakan jabatan. Misalkan kita diberi jabatan sebagai presiden ya, tapi santai yuk, nonton YouTube.
Oh ya, Rakahom. Hashtag Raka Belajar IPA bab 1 kelas 7 SMP MTS. Apalagi nih judulnya. Saran pokok suhu. Oh, itu jangan malas. Tapi ini malasnya malah nonton YouTube yang tutorial. Udah, lanjut. Memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Misalkan yang pertama umur, kesehatan, harta benda, terus apalagi nih, ilmu dan sebagainya, terus banyak, nyawa juga. Jadi kalau kita memelihara nyawa kita gitu, kita memelihara umur kita, mempergunakan umur dengan sebaik-baiknya, mempergunakan kesehatan dengan sebaik-baiknya gitu. Harta benda itu bisa sedekahkan, nah gitu. Terus ilmu bisa diajarkan kepada orang lain gitu ya. Oke, ini ada yang D harusnya ini. Gimana ini yang nulis? Mari berperilaku istiqomah. Yuk. Pengertiannya, sikap kukuh atau kokoh atau kuat gitu ya pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi istiqomah itu sama aja konsisten gitu ya. Jadi istiqomah terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Itu istiqomah. Jadi walaupun banyak tantangan, juklikan, polisi tidur, batu-batu gitu ya, itu tapi tetap jalan lurus, itu namanya istiqomah ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada di Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, gembira bersama. Wah, berisik. Oke, ini hikmah perilaku istiqomah ada 3. Yang pertama, akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih ya oleh Allah gitu ya. Dijauhkan dari rasa takut, itu orang yang istiqomah, karena dia sangat istiqomah, sangat konsisten, sangat serius gitu ya. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulat yang kecil-kecil itu loh. Enggak. Oke, jadi karena keistiqomahannya itu dia jadi sukses, serius gitu, seperti yang tadi dibilang. Lanjut. Nah, yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah ya. Istiqomah dalam sholat 5 waktu gitu. Nah, itu ada tulisan Bismillah. Ini perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 5 ya. Yang pertama, selalu menjalankan perintah dari Allah seperti sholat 5 waktu gitu ya. Oke. Ya, itu. Yang kedua, ini kan ada 5, berarti 2/5 adalah 0,4 adalah 40%. Nah, kalau 40% itu kalau per mil jadi 400. Udah, bukan matematika. Yuk lanjut. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, di awal waktu gitu ya. Oke. Yang ketiga, belajar terus menerus hingga paham. Yo, belajar. Apa nih? 10 tahun lalu YouTuber tak bisa disebut
cita-cita anak zaman now, PNS, dokter, ingin menjadi bagaimana bisa mendapat video dari saat ini bisa minggunya, atau malas belajar. Udah sampai sini aja. Enggak, ada lanjutannya lagi, 2 lagi ya. Selalu menaati peraturan baik di rumah, sekolah ataupun masyarakat. Banyak ya, rumah banyak, sekolah banyak, masyarakat banyak. Oke, 5. Yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman. Oke, seperti itu, tidak merasa terbebani gitu ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, itu channel Raka Home. Terima kasih, salam rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan YouTube.